Mulai nggih Pak nggih. Iya, Oke, monggo. bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Nggih. Assalamualaikum Pak Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Budian. Ya, selamat siang. Selamat siang. Nggih. Wah, siang-siang begini Pak ya. Di sana Surabaya panas Pak ini? Ya, ini Surabaya sekitarnya lagi panasnya lumayan ini. Iya. Iya, kalau di sini tuh belum panas tapi dingin Pak. Di sini kan di gunung soalnya. Di Gunung Lawu. Perbatasan Oh, di dengan Gunung Jawa Lawu. Tengah ya. Oh, iya, iya. Oke, Pak Majid, ini tumbenan ini siang-siang begini apa yang ingin diomongin Pak ini? Iya, ini Budian. Ini saya pingin ini ngobrol dengan Budian terkait dengan literasi ya. Siang-siang nanti Budian bantu saya terkait ngobrol tentang literasi di sekolah itu. Siap, siap, Iya. siap. Nih. Oh, literasi di sekolah panjenengan ya? Oh, udah jalan Pak? Iya. Literasinya apa, bagaimana? Nah, ini kalau di SMK itu kan memang literasinya butuh untuk perhatiannya kan lebih gitu ya, karena biasanya anak-anak itu kan kecenderungannya berpraktik gitu ya, berpraktik sehingga ini saya kira untuk literasi ini kok saya menginginkan itu ada ini ya, ada peningkatan kepada anak-anak, terutama juga kepada Gitu. guru juga gitu ya, Oh, sehingga tidak hanya praktik saja secara konsep pengetahuan, harapannya anak-anak juga ini ada peningkatan begitu. oh gitu. Jadi Pak Majid ini pengen apa namanya program membaca literasinya di sekolah Pak Majid ini meningkat gitu Pak ya? Terutama untuk Iya, betul anak-anak. sekali gitu. Oh, gitu. Lah selama ini penerapannya bagaimana Pak di sekolah yang panjenengan? Menurut pengamatan panjenengan selama Kalau ini? selama ini itu penerapan literasinya itu kan sesuai dengan ini ya yang dilakukan juga oleh sekolah-sekolah yang lain gitu ya. 15 menit sebelum mapel utama proses pembelajaran dilakukan, anak-anak ini ya membaca buku yang dibawa gitu kan. Nah, itu saya kira perlu juga dibuat apa ya? Lebih lebih meningkat lagi, tidak hanya 15 menit sebelum pelajaran itu ya. Harapannya itu tidak hanya selesai di situ tapi tidak ada program yang lain ya. Oh. Jadi harapannya lebih lebih meningkat, lebih menyeluruh gitu program literasi yang ada di sekolah. Selain 15 menit membaca di awal pelajaran Pak ya itu ya? Iya. Iya. Selain itu apa nggak ada apa mungkin ada lain kegiatan lain Pak? Mungkin apakah ada kegiatan lain yang mengarah ke literasi gitu? Kegiatan apa Pak itu? Misalnya selain 15 menit itu yang sudah ada. Iya, kalau secara insidental itu kita sudah membuat program, misalkan ada di momen hari besar apa gitu ya, Iya. kita fasilitasi anak itu untuk ikut, kita adakan lomba ya, lomba menulis puisi gitu ya. Oh, Kemudian ada juga menulis terkait dengan pengalamannya gitu ya. Hanya ini aja sih apa secara apa ya, tidak belum berkelanjutan gitu ya, belum berkelanjutan dan belum ada ruang yang anak-anak itu memiliki kesempatan untuk mengakses buku, mengakses bacaan itu dengan mudah. Nah, harapannya itu barangkali nanti di proses obrolan ini saya mendapatkan ini ya, penguatan supaya saya itu kemudian nanti, oh ini loh nanti program yang akan saya laksanakan untuk peningkatan literasi anak-anak gitu. Harapannya ada peningkatan akses keterbacaan buku yang dilakukan oleh warga sekolah gitu, terutama anak-anak. oh gitu ya. Berarti selama ini ya baru yang 15 menit sebelum pelajaran itu Pak ya. Sama Ya, insidental yang sifatnya insidental itu lomba-lomba ya, puisi dan sebagainya gitu. Oh, ya, ya. Nah, ya. kira-kira Pak kan baru ada dua itu ya kegiatan ya. Kira-kira menurut panjenengan ini ya, panjenengan ini apa sih kira-kira yang bisa dilakukan untuk meningkatkan? Mungkin ada program-program khusus gitu Pak. Mungkin hal-hal kecil apa yang
selain itu nanti bisa mengarah untuk kira-kira minat anak-anak membaca. Ya, itu harapan saya memang seperti itu, Bu Dian ya, supaya ini ya ada peningkatan baca murid gitu ya, supaya mereka itu kalau anak SMK itu tidak hanya dikenal sebagai anak yang praktis Praktis saja, tapi saja. karena mereka kan nanti iya, karena mereka nanti itu kan tidak hanya bekerja gitu ya, Ya, tapi juga betul. nanti mungkin mereka melanjutkan kuliah dan sebagainya gitu. Nah, harapannya saya menginginkan nanti program ini bisa disasar secara berkelanjutan. Kalau saya berpikir sih sebenarnya ada ini ya yang bisa dijadikan sebagai penguatan itu karena ada beberapa contoh gini, mungkin nanti yang bisa saya lakukan itu eh, ketersediaan misalkan pojok baca gitu ya. Saya mungkin baca di beberapa sudut gitu ya, tidak hanya di sekolah tapi juga di beberapa sudut, mungkin di ruang guru, di ruang lobi, ataupun di kelas gitu ya. Termasuk mungkin nanti juga yang berikutnya mungkin saya juga ini yang bisa saya lakukan itu kalau melihat dari kekuatan di SMK itu ada lomba-lomba terkait ini pojok baca misalkan yang terunik atau yang terbaik gitu, supaya nanti anak-anak lebih tertarik karena pojok baca itu dikelola sendiri gitu ya, dan memiliki pemikiran seperti itu dia, Oke. supaya nanti apa, jadi anak-anak itu setidaknya memiliki ruang mengakses buku itu semakin mudah ya, di mana saja mereka itu nanti ibaratnya ketemunya itu, oh ternyata penting ya membaca Ya, buku, sehingga di setiap sudut itu ada eh, pojok baca. pojok bacanya yang mereka bisa mengaksesnya gitu ya. Ya bagus Itu itu Pak. mungkin iya yang bisa saya laksanakan itu Bu Iya. Dian ini. Berarti ketika panjenengan ada program ya, berarti ya program pojok baca itu berarti Mm-mm. harus ada rencana-rencana gitu Pak ya, nanti keterusannya itu Iya bagaimana itu betul. nanti bisa kita bahas selanjutnya. Selain pojok baca Pak, mungkin ada ide lagi selain pojok baca, mungkin melibatkan panjenengan guru apa sih Pak? Panjenengan? Guru PJOK ini Oh Bu PJOK, Dian. oke. Mungkin bisa menggandeng guru bahasa Indonesia Pak. Kira-kira apa yang kira-kira kalau guru bahasa Indonesia itu kayak gini, Hmm, bisa ini ya gitu. Kira-kira apa Pak? Panjenengan bisa mendorong ke guru bahasa Indonesia untuk meningkatkan minat baca anak-anak. iya. Kalau yang mungkin yang bisa lakukan lagi itu terkait dengan ini ya apa, kolaborasi itu ya, Ya, kolaborasi kolaborasi dengan guru dengan bahasa Indonesia. guru lain ya, guru lain Bahasa terkait Inggris, bisa untuk juga bahasa Jawa kan juga bisa. itu. Dan mungkin juga nanti bahasa Indonesia, bahasa Inggris untuk proses apa, anak-anak tidak hanya membaca tapi harapannya juga ada proses lebih dalam lagi gitu ya. Mungkin membuat review, rangkuman atau apapun yang mereka baca gitu ya. Nah, mungkin saya juga akan melibatkan ini, Budian, apa petugas ini ya, apa Perpus. perpustakaan itu ya. Nah, perpustakaan itu mungkin nanti juga akan saya libatkan itu karena mereka juga yang punya ini ya, yang punya data-data gitu ya. Artinya anak kunjungan ke perpustakaan itu sehari berapa gitu ya. Kemudian sampai sebulan itu rekapnya dari sekian ribu anak itu yang masuk berapa gitu ya. Mungkin nanti itu juga saya jadikan sebagai pertimbangan ya, pertimbangan untuk menyusun program-program yang melibatkan murid terutama dalam bidang literasi. Nah, ini tantangannya di bidang kesiswaan memang ini ya, untuk penguatan Iya. literasi ini saya juga Kepanjenengan kesiswaan ya? sangat penting dalam Di kesiswaan panjenengan. oh nggih nggih di Eh, kesiswaan ini. mantap mantap. Itu malah bagus Jadi Pak. Malah sesuai itu. Menggerakkan itu nanti. nggih. Oke, berarti membuat review ya, kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, perpus. Nah, kalau Ya. hanya mereview Pak, kayaknya nanti kurang, anak-anak kurang minat. Mungkin ada outputnya dari hasil review atau hasil dari puisi. Tadi ada outputnya Pak. Kira-kira apa Pak output yang bisa anak-anak ini nanti greget untuk membuatnya? Iya. Itu saya punya ini juga terkait dengan proses review itu, karena anak-anak sekarang ini kan
identiknya itu kan tidak hanya keterbacaannya secara manual gitu ya, tapi mungkin mereka juga bisa menuangkan secara digital gitu ya. Nah ini saya juga menginginkan itu anak-anak sesuai dengan ini ya, justru karakteristiknya itu mereka dapat membuat video-video kreatif dari apa yang mereka baca. Jadi harapannya itu. Dan satu lagi mungkin Bu Dian itu kok kemudian saya teringat ini di sekolah saya itu ada ini, ada apa, hutan itu ya, ada hutan sekolah gitu ya, Nah, sebagai luas berarti. program ya, program Adiwiyata ini kan kita kalau ada tamu diminta untuk nanam di hutan ini ya. Oh, Ini kok keren. anak-anak itu kan kalau kalau apa ini waktu istirahat kan seringkali nongkrong di situ ya. Hmm, Nah, ini saya jadi teringat ini nongkrong di situ. Mungkin saya juga akan memaksimalkan ini ya apa hutan ini hutannya. untuk juga digunakan sebagai mungkin hutan baca gitu ya. Betul. Hutan baca. Nah, kebetulan di situ ada ini, ada gazebo-nya itu ya. Nah, ini mungkin nanti akan saya kuatkan juga di situ ya, Di pojok, terkait dengan ya tadi ketersediaan. pojok baca tadi Nah, juga. untuk tempat untuk mereka nongkrong karena di situ juga ada akses internet. Nah, ini mungkin nanti eh, terkait dengan tidak hanya review gitu ya. Saya menginginkan nanti juga mungkin anak-anak bisa membuat konten-konten digital itu yang dari hasil mereka membaca buku sesuai dengan topik yang disenanginya gitu ya. Ya, bagus Mungkin itu itu Pak yang berarti. nanti Konten digital gitu Pak ya, bisa masuk ke website sekolah ataupun bisa media sosial anak-anak iya. gitu ya. Dan satu lagi Pak, selain konten digital nanti mungkin ada output satu lagi yang bisa menjadikan istilahnya itu prestasi sekolah Pak, diwujudkan dalam bentuk apa Pak? Nah, ini terkait dengan prestasi ini eh, yang ingin konsen yang saya inginkan juga ini apa terkait dengan publikasi ya, Ya, terkait publikasi hasil penelitian gitu. Karena anak di SMK ini kan juga selain praktek itu kan biasanya mereka ditantang untuk menghasilkan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. ya, Nah, ini mungkin nanti sebagai bagian dari kegiatan literasi itu untuk menghasilkan laporan penelitian yang mungkin nanti bisa kita ikutkan untuk berbagai ajang di kegiatan ini lomba karya ilmiah gitu ya. Karena kebetulan juga ada ini sudah ada ekstra di apa karya tulis ilmiah itu ya. Ini mungkin nanti saya bisa masuk juga di situ gitu ya. Jadi produknya itu juga bisa kita publikasikan dalam bentuk karya tulis yang bisa diikutkan dalam berbagai lomba. Ini saya kira juga cukup baik ini, yang mungkin nanti bisa saya laksanakan untuk penguatan literasi anak-anak di sekolah. yeah. Berarti sudah terbuka ke prestasi Pak ya, publikasi dan ekstra KIR. Iya. Nah, publikasinya satu lagi Pak yang mungkin bisa Pak. Mungkin publikasi untuk sekarang promosi sekolah kita. Nah, itu sekolah Pak Majid mungkin sudah adakah sarana publikasi yang mewadahi anak-anaknya untuk menulis berbagai macam artikel, tips-tips apa gitu. Ada nggak Pak wadah publikasi di tempat penjenengan kira-kira yang bisa dikembangkan seperti itu? Apa Pak mungkin? Kalau untuk anak-anak sendiri di lingkup sekolah itu kemudian yang memang kita sudah berjalan itu kan ada ekstra jurnalistik, ada KIR Tuh. gitu ya. Yang jurnalistik itu biasanya yang ini ya, yang dia mengelola mading, ya mading sekolah itu dikelola oleh jurnalistik. Nah, mungkin ini juga bisa kita ini ya, bisa kita kuatkan juga. Jadi hasil-hasil review ataupun bersifat tematik itu mungkin nanti bisa dipublikasikan di internalnya itu berupa di mading sekolah. Karena ini kebetulan juga mading ini letaknya juga bisa ini mudah diakses anak-anak ketika berjalan di lorong-lorong sekolah itu tempatnya saya kira itu strategis untuk ini ya, untuk menguatkan apa, memberikan informasi kepada anak-anak terkait dengan publikasi yang dilakukan oleh teman mereka sendiri gitu. Kalau untuk yang di luar sih sebenarnya ini ya, sebenarnya kita juga sudah, tapi untuk anak-anak ini yang belum maksimal gitu ya. Nah, ini mungkin nanti
artinya hanya ikut lomba di kejuaraan. Nah, mungkin nanti ya di perencanaan mungkin nanti juga kita dorong anak-anak untuk publikasinya juga masuk pada ini apa majalah atau Ya, betul. media-media pendidikan ada di Sidoarjo maupun di yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi ya. Mm-mm. Mungkin nanti kita juga mulai mengarah ke sana ini kelihatannya ini. Supaya nanti anak-anak juga memiliki kesempatan yang baik terkait untuk penguatan literasi. Ya. Ya itu Pak, mading itu kan masih dalam lingkup sekolah ya Pak ya. Kalau yang keluar kan bisa langsung majalah sekolah aja gitu mungkin. Ini karena Bapak tadi sudah bilang mading langsung searah aja. Kira-kira bagaimana kalau tempat panjenengan untuk majalah itu Pak kira-kira? Untuk kalau majalah dinding memang ini ya sudah berjalan, tapi mungkin nanti bisa kita kuatkan ini tadi ya. Kalau biasanya kan bersifat anak-anak itu bersifat tematik, misalkan sekarang Hari Kemerdekaan itu Mm. ya, yang mereka infokan tentang itu. Nah mungkin nanti bisa kita kita tambahkan juga itu terkait dengan mereka anak-anak yang hasil membacanya itu kok ada informasi yang menarik misalnya tentang kesehatan, Mm. tentang apa penemuan-penemuan terbaru mungkin ya. Nah, itu mungkin nanti juga bisa kita tingkatkan, kita fasilitasi di ini di Meding itu ya. Itu Mm. mungkin itu juga rencana yang sangat baik ya, Ya. yang sangat baik yang bisa dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Sehingga di pengelolaan Meding itu tidak hanya apa ya, harapannya tidak hanya satu satu bidang yang bersifat itu ya Mm. tematik, tapi juga ada penemuan-penemuan yang baru yang dipublikasikan sehingga lebih Mm. mendorong keingintahuan anak dan mereka juga terinspirasi ya Mm. dari yang hasil yang sudah dihasilkan oleh teman mereka dari hasil berpraktek ataupun Mm. membaca perpustakaan gitu ya. Jadi mungkin itu ya Iya, untuk kedepannya iya, itu kelihatannya memungkinkan untuk dilakukan ini Bu Dian. iya. Kalau Ya. boleh tahu Pak, di outputnya jurnalistik ekstra ini ya, ekstra jurnalistik ini apa Ya. baru mading ini apa sudah ada dalam bentuk apa tadi yang Kalau disampaikan? jurnalistik selain Meding memang ini Dian apa di konten mereka kan berpraktik tidak hanya tulisan ya, tetapi juga mereka berpraktik pengambilan foto, Ya. video gitu ya. Mm. Nah, mereka itu diolah menjadi ini apa video-video pendek gitu ya. Mm. Video pendek baik mengenai kegiatan sekolah ataupun kegiatan yang mereka lakukan di luar sekolah. Ya, jadi produknya itu sih Meding, kemudian ada foto, ada video yang kemudian secara digital mereka buat dalam bentuk video-video pendek. Itu yang anak jurnalistik itu yang sekarang dilakukan itu. Iya. Kalau majalah itu sudah ada Pak, majalah sekolah. Majalah sekolah Kalau itu. majalah belum belum ada ini Bu Dian. Nah, itu Majalah belum ada ini. kayaknya kan sudah berpotensi itu Pak, anak-anak itu udah potensi-potensi, sudah ada artikel, ada foto, video sudah bagus itu. Mungkin mungkin loh Pak itu. Iya. Apakah mungkin ada kemungkinan ke Itu sana itu? iya, ini untuk majalah ini memang awalnya sempat terbesit juga ya, Mm. terbesit juga terkait dengan bagaimana dalam membuat majalah sekolah sehingga anak-anak itu kegiatannya itu lebih tercover, lebih lebih ini ya, lebih baik gitu ya. Nah, karena waktu itu belum bisa dilakukan dengan ini ya, belum bisa diwujudkan. Akhirnya kami itu medianya itu akhir tahun saja itu Budian dalam bentuk kalender ini. Oh gitu, Jadi kegiatan kalender. anak-anak kita kita fullkan di kalender itu ya. Hmm. Nah, meskipun itu dalam hanya berupa foto yang ada Hmm. captionnya gitu ya. Tapi mungkin nanti itu bisa kami pikirkan itu Oke, kalau melihat terkait potensi-potensi dengan panjenengan sampaikan tadi itu, apa? sudah istilahnya itu Iya. sudah banyak gitu potensinya sudah luar biasa. Anak-anak sudah membuat mading kan tinggal media saja, mading sama majalah sekolah itu kan hanya tinggal beda media gitu aja. Iya, Mungkin akan memberi lebih apa motivasi gitu kan anak. Seperti itu mungkin Pak ya. betul. Heeh.
Wah, sudah banyak ini berarti tadi alternatif-alternatif kegiatan yang bisa dilakukan Iya, di sekolah Pak Majid ini, mulai dari apa tadi itu pojok baca di sekolah sampai di hutan iya, tadi. Sampai di keren sekali Pak, iya. punya hutan ini. Punya hutan apa tadi? Hutan apa namanya? Hutan baca. Hutan baca ya. Lumayan itu sudah ada gazebo. Berarti anak-anak kan nyaman di sekolah. Kemudian Iya, ada apa namanya kolaborasi untuk membuat review itu tadi Pak ya. Nah itu tadi Pak, membuat betul. review dan artikel itu selain tadi kan medianya panjenengan rencananya ada pojok baca, kemudian ada lomba-lomba gitu ya, lomba-lomba puisi, mading, dan nanti juga akan insya Allah ada majalah sekolah. Mungkin ada satu lagi Pak yang itu bisa untuk aplikasi Pak, yang bisa memberi semangat. Dan ini memang panjenengan yang tadi kolaborasi tadi Pak. Mungkin ada ide lagi Pak yang untuk kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu. Nah, di sini mungkin nanti Iya, akan output ada hasil yang itu Pak, bisa terekam, eh, jejaknya itu bisa terekam gitu. Yang iya, kalau kolaborasi dengan ya, guru lain itu memang kan eh, masih ini ya, masih selama ini masih ada apa ya, benang terputus gitu ya. ya, Hanya berhenti ketika anak-anak dengan guru gitu ya. Nah, mungkin nanti dengan adanya apa bisa ditindaklanjuti dengan adanya kolaborasi ini dan mungkin bisa diwujudkan dengan pembuatan majalah atau apa itu ya. ya Mungkin itu, nanti kita kolaborasinya bisa masuk di situ. Jadi hasil karya anak-anak itu dari mapel-mapel itu yang ya, hasil penelitian atau apapun mungkin bisa di ini ya, bisa di apa publis di majalah yang majalah, kita iya, punya. Mungkin itu ya iya, tindak lanjutnya dari kolaborasi ini gitu ya. iya. Jadi semakin berminat nanti anak-anak kalau wadahnya sudah ada itu. Iya. Betul, betul, betul. Semoga saja nanti Iya, bisa ini ya, bisa dapat meningkatkan iya, apa eh, minat anak dalam bidang literasi gitu ya, sehingga kuat mereka secara teori, kuat juga secara praktek gitu ya, harapannya itu. oke, wah luar biasa sekali. Potensinya sangat bagus sekali Pak. Kekuatan-kekuatan aset-asetnya ini juga belum aneka ragam. Lah itu Pak, di sekolah panjenengan apakah sudah ada guru yang sebagai penulis Pak? Kalau di penulis ada beberapa yang sudah kita identifikasi Hmm. itu ada guru sejarah, kemudian ada guru PPKN gitu ya, itu termasuk dengan saya, ya Nah, itu sudah panjenengan penulis juga, sering keren. menulis di sudah sering menulis di koran, majalah dan juga beberapa buku yang sudah kita hasilkan. Termasuk pernah juga sih berkolaborasi dengan anak-anak menghasilkan buku gitu ya. Nah itu. Nah itu kan hanya dari apa dari komunitas yang masih ini ya masih terbatas gitu ya. Hmm. Maksudnya kan ada apa kita memiliki komunitas anti perundungan itu kan hanya beberapa anak Hmm. kita buat itu. Nah Ya. harapannya dengan literasi ini semakin meningkat itu paling tidak menjangkau lebih luas kepada anak-anak yang lain. Nah harapannya itu. Nah itu berarti sudah komunitas penulisnya itu sudah ada berarti. Timbang Iya. kolaborasi lagi Pak, bisa kolaborasi lagi dengan Nah guru-guru betul. bahasa ini. Nah di situ Iya. bisa ikuti jejak panjenengan. Iya. Wah, keren bagus sekali. Mungkin ada lagi Pak yang bisa dilakukan selain tadi udah banyak tadi. Nah, Iya. inilah kesesuaian, nah, ini tepat sekali kesesuaian langsung nanti bisa melaksanakan, memprogramkan gitu. Mungkin ada lagi program lagi Pak selain itu Pak. Kalau saya inginnya yang tadi yang sudah teridentifikasi dari obrolan ini, Mm-mm. saya kira untuk selanjutnya mungkin menguatkan lagi ya, menguatkan lagi terutama saya juga baru ini ya di obrolan ini kemudian mampu mengidentifikasi lebih ini lagi ya potensi-potensi itu gitu ya. Iya, iya, Nah iya. ini nanti ini yang akan jadikan dasar untuk menguatkan ya, menguatkan terutama terkait dengan kolaborasi gitu ya, Mm-mm. kolaborasi dengan guru yang lain itu supaya eh, lebih menyasar lagi ke anak-anak gitu ya program-program terkait penguatan literasi itu ya. Mungkin nanti yang sudah
teridentifikasi tadi, mulai pojok baca, kemudian baca, kemudian terkait dengan publikasi hasil penelitian atau pembuatan majalah. Nah ini mungkin nanti yang ingin saya lakukan mungkin nanti ini apa, bangun kolaborasi dengan teman-teman yang lain, dengan guru-guru yang lain itu untuk dapat mewujudkannya gitu ya, menguatkan dan mewujudkan dari rencana yang mungkin nanti saya lakukan ini. Hmm. Iya, bagus. Berarti selain panjenengan tadi menunjukkan bahwa yang dapat membantu panjenengan beberapa guru tadi Pak ya, beberapa guru tadi terkait Iya. dengan beberapa hal tersebut. Mungkin ada pihak lain lagi Pak yang bisa membantu panjenengan selain guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang tadi mau diajak kolaborasi tadi. Pihak-pihak mana saja Pak? Ya, mungkin nanti saya ini, kebetulan kan sekolah kita dekat dengan perpustakaan daerah ini Bu Betul. Dian, ya nggak terlalu jauh lah. Nah, mungkin nanti saya ini ya, saya akan coba ini juga melibatkan Perpusda ya, barangkali ada program-program yang kaitannya peningkatan literasi ke sekolah gitu ya. Nah, biasanya kan kalau dari pihak luar itu juga mungkin akan menarik juga bagi murid gitu ya. Karena mungkin di apa yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh misalkan Perpusda yang akan kita ajak itu juga menyasar sesuai dengan usia anak-anak dengan programnya yang lebih menarik gitu ya. Nah, itu mungkin pihak luar ya, pihak lain yang Ya, akan saya libatkan dalam kegiatan literasi di sekolah gitu ya. betul betul. Nah itu tadi yang kalau terkait dengan mading majalah berarti pihak nopo Pak yang bisa panjenengan gandeng nanti Pak. Kalau untuk majalah mungkin tetap ini ya, anak-anak ini ya yang bisa kita kuatkan supaya mereka itu ada proses belajar di situ ya, proses belajar bagaimana mencari sumber sumber apa berita ataupun sumber yang akan dipublis itu, dan juga mereka juga belajar tentang kreativitasnya, bagaimana menghias dan menyajikan mapping itu ya, karena mapping itu mungkin tapi secara visual kan supaya mereka anak-anak itu tertarik kan, anak-anak biasanya belajar tentang ini apa menghias, kemudian memodifikasi tampilan gitu ya. Mungkin itu nanti yang kita kuatkan juga kepada anak-anak yang mengelola mapping ini. Supaya anak-anak juga ini bahwasanya mapping itu tidak media yang dianggap apa jadul gitu ya. Jadul tapi tetap tetap update dengan tampilan yang lebih menarik gitu ya. Itu yang akan kita kuatkan nanti di mappingnya itu. Lah selain siswa berarti ada pembimbingnya itu di bawah naungan siapa Pak pembimbingnya untuk mading itu Pak? Di kalau mapping itu kan bagian dari ada di pembina OSIS ya. Di pembina OSIS ada salah satu guru yang sebagai pembina OSIS sekaligus koordinator dari setiap ekstra. Jadi setiap ekstra itu ada pembinanya dan dari situ ada satu yang sebagai koordinatornya. Yang memantau seluruh ekstra yang ada. Kalau tadi rencana mungkin akan melakukan majalah tadi Pak, majalah sekolah, kira-kira nanti ingin yang bisa membantu panjenengan kira-kira siapa Pak yang untuk majalah itu? Mungkin nanti yang akan saya libatkan itu tadi yang teman-teman yang sudah punya ini ya pengalaman menulis ya di berbagai media massa gitu ya. Mungkin nanti yang secara intern akan kita libatkan dalam membuat perencanaan ini ya majalah ini supaya nanti bisa diwujudkan oleh sekolah gitu ya. Mungkin nanti kita akan membentuk tim dari guru dan dari sekolah itu saya kira juga bisa itu ya. Jadi anak-anak yang mungkin nanti bisa membantu dalam membuat konten untuk isi majalahnya, nanti guru-guru yang setidaknya mereview baik Editor foto gitu maupun ya. tulisannya yang nanti bisa dipublish. Oke, luar biasa sekali. Nah, kira-kira ini Pak, dari beberapa kan rencana udah ada, kemudian pendukung udah diidentifikasi. Kapan Pak kira-kira ini bisa akan dimulai gitu, kemudian diwujudkan Pak? Untuk rencana tadi mungkin yang bisa dalam waktu dekat ya, mungkin 2 minggu ke depan ini untuk pojok baca sudah bisa kita laksanakan nih untuk pojok baca ini ya.
untuk pojok baca, kemudian setelah itu mungkin di hutan bacanya ya, di hutan bacanya kita kita sediakan di situ dengan buku-buku mungkin yang lebih ringan ya, buku-bukunya di hutan Ya. baca itu ya, tidak buku-buku yang berat ya, mungkin nanti kita akan sediakan itu ya, jadi dalam waktu dekat mungkin itu yang kemudian untuk apa ya, yang meeting itu kan sudah berjalan. Nah mungkin nanti kita kuatkan terkait itu tadi, eh, bagaimana dia mengelola majalah dinding itu supaya lebih menarik. Untuk majalah dan ini mungkin jangka jangka menengah, jangka panjang ya, Ya. karena nanti akan kita komunikasikan lagi dengan setidaknya wali murid gitu ya, wali murid, kemudian manajemen di sekolah gitu ya, karena ini kan terkait dengan cetak dan distribusi gitu ya. Cetak. Mungkin itu yang jangka panjangnya gitu ya, jangka pendek, menengah, jangka panjangnya gitu. Menengah Jadi panjangnya kira-kira kapan itu Pak? eh, mungkin di semester akhir semester ini mungkin nanti bisa bisa ini ya, bisa progresnya bisa kita lihat terkait dengan majalah ini ya, terkait dengan majalah ini mungkin di akhir semester ini bisa kita sampaikan ke orang tua juga ya, ke orang tua juga terkait dengan rencana yang akan kita lakukan ini. Gitu. Berarti perencanaannya baru akhir semester ini. Berarti launchingnya kira-kira Ya. menurut panjenengan rencananya itu akan dilaunchingkan kapan Pak untuk majalah target panjenengan gitu. Kalau rencananya berarti akhir semester ini berarti target majalahnya itu akan terbit. Semoga di awal tahun apa di awal semester berikutnya semester Oh 2 gitu. atau di bulan ini ya di bulan semoga bulan Januari sudah bisa ini sudah bisa apa Dia sudah bisa launching ya diwujudkan Pak ya gitu ya. majalahnya ya Pak. Iya, Oke. Berarti harus ini kan ada beberapa tahap gitu Pak ya untuk membuat majalah, membentuk iya, tim, kemudian setelah maksudnya mengkomunikasikannya gitu ya. betul. Ya, itu butuh Iya, waktu panjang. Oke. Eh, itu untuk pelaksanaan jangka menengah panjang ya Pak. Yang terdekat berarti yang iya. untuk pojok Yang baca. pokok baca, Pojok baca. hutan baca itu dalam waktu dekat akan kita laksanakan itu. Oke, oke. Kalau untuk yang ini, yang tadi buku tadi Pak untuk membuat buku kayaknya ya tadi ya, membuat buku anak-anak itu mungkin itu apakah juga menengah atau bagaimana panjang rencananya? Iya, kalau untuk kolaborasi guru dan murid dengan membuat buku itu saya kira juga itu bisa ya, bisa saya terapkan untuk di program yang jangka menengah Ah, dan ya. jangka panjang juga ya. Oke. Itu. Karena kemarin itu test case-nya baru sekali gitu ya, sudah menghasilkan tapi test case-nya baru sekali itu gitu ya. Itu prosesnya agak ini juga Panjang. sekitar 4 bulan itu biasa baru bisa terjun. Mungkin untuk berikutnya itu ya. Jadi yang jangka menengah dan panjang itu majalah dan Buku. kolaborasi penulisan buku itu Oke. anak-anak. Oke, karena kan ini panjang Pak ya dan butuh proses yang sangat Ya, bertahap gitu ya, panjang iya, sekali. Nah, kira-kira nih kalau betul. panjenengan di akhir semester tuh ya mungkin agak anu Pak ya. Mungkin lebih awal lagi Pak, mungkin kira-kira kapan bisa dilaksanakan untuk tahap awal saja. Maksudnya ketika merencanakannya gitu kan perlu ada tahap awal Pak ya. Dimulainya itu kira-kira kapan Pak? Tahap awalnya itu mungkin Ya, ini di koordinasi membentuk tim itu mungkin Pak. ya mungkin bisa saya laksanakan di ini ya 2 minggu ya 2 minggu mulai dari sekarang ini ya. Di situ saya berencana untuk mengajak teman-teman di pembina sekbid di OSIS Nah, ya itu. untuk koordinasi. Nah itu mungkin waktu itu nanti saya sampaikan juga terkait dengan rencana ini. Gitu ya. Hmm. Karena nanti sekitar 2 minggu ke depan saya akan mengumpulkan teman-teman ya di apa yang tergabung dalam pembina OSIS. Nah, mungkin nanti rencana ini akan saya sampaikan juga Oke. terkait apa penyusunan majalah dan buku ini. Oke, berarti target panjenengan di tahap awal 2 minggu ke depan sudah ada beberapa yang Ya, akan terlaksana Pak ya. Pojok baca, kemudian ya, rencana awal untuk program menengah dan panjang tadi. Nah, kira-kira ya. butuh waktu 1 minggu untuk prosesnya atau bagaimana agar kita bisa ngobrol lagi nanti untuk
review Oh, gimana pelaksanaannya gitu loh Pak maksudnya. ya, baik. Nanti mungkin ya itu apa di pojok baca, Mm-mm. di hutan baca. Nah, Mm. itu mungkin nanti kemudian nanti setelah koordinasi itu, nah mungkin nanti 2 minggu lagi saya akan minta ini ya Ngobrol lagi ngobrol Pak lagi ya. dengan Oke, dia ini oke, ya. oke. Berarti setelah 2 minggu pelaksanaan itu Pak ya, targetnya 2 minggu itu terlaksana, Ya, baru itu kita ngobrol lagi. Oke, luar ya. biasa ini Pak Majid ini. Oke Pak, wah dari kita sudah ngobrol panjang ini. Kira-kira apa yang panjang dapatkan Pak dari hasil kita ngobrol siang hari ini Pak? Oke. Saya terima kasih ya Budian sudah ditemani ngobrol ya siang ini gitu ya. Karena dari obrolan ini saya akhirnya gitu ini ya secara tidak langsung akhirnya saya kemudian mengidentifikasi lagi gitu ya, mengidentifikasi lagi kekuatan-kekuatan yang ada di terutama sumber daya yang ada di sekolah gitu ya. Nah, dari percakapan ini kemudian saya mendapatkan poin-poin penting terutama terkait dengan sumber daya yang ada di sekolah, mulai dari beberapa guru yang juga memiliki minat di literasi yang cukup baik, kemudian ada anak-anak yang juga memiliki potensi dalam pengelolaan literasi gitu ya, termasuk juga saya kemudian mampu mengidentifikasi terkait dengan sumber daya lingkungan yang ada di sekolah gitu ya, terutama untuk kegiatan di pojok baca maupun di eh, pembuatan atau mengaktifkan hutan ini menjadi hutan baca gitu yang lebih menarik ya. Dan itu sangat sangat ini ya, sangat penting dalam percakapan ini yang saya dapatkan ya, sehingga saya dapat merencanakan hal-hal apa yang harus saya lakukan dengan eh, hasil dari identifikasi ini. Nah, itu poin-poin yang saya dapatkan dari percakapan di sesi ini, Budia. Ya, Terima kasih ya, yang telah ini ya bersama ini. ya semangat Ya, Pak, semoga berhasil. Di kesiswaan sangat penting ya, soalnya Pak amin. literasi ini ya, sama kurikulum Ya. juga ini ya. Oke, bagaimana perasaannya Pak? Sudah? Alhamdulillah ini semakin ini ya, semakin tercerahkan, semakin senang Alhamdulillah. ini Oke, ya. oke. Semoga Ya, secerah di Sidoarjo siang hari ini. iya, Oke, iya. oke. Ngatur Pak nggih. Ya, Oke, terima kasih obrolan sangat luar biasa. Semoga program panjenengan bisa terwujud. Dan nanti berarti 4 minggu berikutnya Pak ya, kita akan ngobrol kembali untuk ya, melihat perkembangan dari program panjang yang kita obrolkan pada siang hari. ya. Oke, sehat selalu nggih Pak Majid. Salam untuk keluarga. Oke, Oke, terima kasih. terima kasih Oke, Budia. Oke, Assalamualaikum. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ampun. Sama J, Nggih. nanti kita mulai J. Assalamualaikum Budian. Assalamualaikum Pak Majid. Sugeng siang. Alhamdulillah, selamat siang. Gimana Gunung Lawu Iya suasananya? Pak. Suasananya ini cerah tapi dingin Pak di sini Pak. Kalau malam apalagi dingin Oh, sekali. dingin ya. Nggih, karena musimnya musim panas malah dingin. Berarti memang kalau kemarau itu malah semakin dingin ya, Nggih, nggih. ternyata. Mas, nggih. Iya. Iya, ini Budian, ini eh, di obrolan singkat nanti ini, Nggih. Budi, apa ini yang ingin dibicarakan Budian ya pada sesi ini? Nggih. Ini loh Pak, saya itu sedang ada sedikit apa ya? Kegalauan. Terkait itu kan hasil rapat mutu itu Pak ya. Rapat mutu itu kan literasi dan numerasi kami itu kurang gitu Pak, terutama numerasi. Nah, itu saya itu juga gitu, pengennya itu gimana toh program numerasi di sekolah kami ini bisa berjalan dan bisa meningkat gitu maksudnya apa namanya kompetensi numerasinya anak-anak itu bisa meningkat gitu Pak. Oh iya. Jadi terkait numerasi Iya, anak-anak gitu ya di betul rapot numerasi. mutu gitu ya. Iya, Iya. Baik. Kalau boleh tahu untuk di Budian ini jenjangnya SMK Pak. Di SMK. SMK ya? Iya, SMK sama kalau Ajit SMK. Oh iya, nggih. Baik.
Kalau hasil ini ya di rapot mutunya kan sudah ini ya, sudah didapatkan gitu ya, Nggih, dapatkan gitu ya. Itu berarti memang perlu ditingkatkan ya menurut betul Pak. Bu Dian ya, terkait Iya, numerasi perlu anak-anak ditingkatkan, itu. masih rendah gitu Pak numerasinya itu. Oh gitu ya. Kalau dari percakapan singkat ini Nggih. apa yang ingin dicapai Bu Dian ya, terutama terkait dengan tadi ya kegaulannya terkait dengan numerasi anak-anak di sekolah itu. Iya. Saya ingin itu ini Pak, ada program-program apa gitu yang misalnya untuk meningkatkan level numerasi anak-anak gitu Pak. Jadi mungkin saya juga bingung juga ini, maksudnya belum teridentifikasi gitu. Apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk anak-anak ini agar minatnya untuk numerasi kemudian sampai ada outputnya itu numerasinya bisa meningkat gitu Pak. Nah, tadi eh, ada kegalauan, kemudian ada ini ya, yang mungkin masih perlu eh, penguatan lagi ya Iya, ini. betul. Kalau hasil dari rapot numerasinya sendiri bagaimana tingkat tingkat ini yang di sekolahnya Budian itu bagaimana Ya untuk masih hasil masih rendah gitu, masih level apa ya? Apa kemarin tuh level belum belum maksimal berkembangnya gitu Pak, masih masih rendah gitu. itu rapot yang ini ya apa tandanya itu masih merah gitu ya Iya. kalau rendah itu ya. Iya betul, di lapor mutu itu. Itu kan hasil ANBK itu ya. Iya, iya. Nah, dari pengamatan Budian itu ya hasilnya kan rendah itu ya. Kalau ini menurut Budian itu apa gitu ya yang menjadi pengaruhnya gitu ya? Kenapa kok tingkat numerasi anak-anak itu masih rendah sehingga rapot mutu sekolah itu merah gitu ya? Apa ya menurut Budian kira-kira itu Iya. sebagai apa penyebabnya gitu ya? Kalau menurut saya itu karena belum ada program-program yang mengarah gitu Pak ya untuk meningkatkan numerasi anak-anak, dan juga itu saya rasa juga kalau itu kan berhubungan dengan matematika gitu Pak ya, sepertinya itu belum ada itu apa namanya program-program dari guru-guru matematika seperti itu yang bisa memacu gitu loh, memacu mendorong anak-anak untuk istilahnya apa ya, giat gitu untuk belajar numerasi itu dan juga untuk meningkatkan. Jadi kalau saya rasa memang belum ada Pak program-program di sekolah saya itu, dan mungkin juga guru-guru juga bingung gitu mau apa gitu. Mungkin saya di kurikulum Pak ya, saya di kurikulum, jadi saya tuh pengennya itu ada sih beberapa gitu ide-ide, cuman kayaknya kok belum terus gitu loh sama guru-gurunya gitu. Oke, ya. Nah, selain itu ya belum Iya. ada program gitu ya. Mungkin terakhir untuk asesmennya kapan itu ya, Budian? Di sekolahnya Budian. Asesmen yang tahun kemarin apa yang Kira-kira. nanti? Oh, yang terbaru berarti tahun Belum. kemarin ya? Iya, yang terbaru tahun kemarin. Ini nanti akhir Tahun September, kemarin. September Pak, nanti ANPK ini. Oke, Nah, ya. maksud saya itu Baik. bukan hanya dalam rangka ANPK gitu Pak, tapi kesehariannya gitu, kayak program literasi gitu loh Pak. Kayak program literasi itu kan Ya. sudah membooming ya Pak ya. Kalau numerasi itu memang saya lihat di beberapa sekolah itu kok kayaknya belum ada lah. Saya itu pengennya itu setara dengan literasi gitu loh Pak. Numerasi di sini tuh juga ada Ya. giatnya gitu. Mungkin ini apa terkait selain belum ada program itu ya, belum ada program. Kalau di pembiasaan yang dilakukan teman-teman guru di sana mungkin ya bagaimana itu mungkin dalam hal ini ya penyusunan soalnya untuk membiasakan anak itu numerasinya meningkat gitu ya karena biasanya kalau di asesmennya itu kan ini ya berbasis hotnya itu ya berbasis Ya. karena sudah ini ya mulai soal-soalnya itu kan modifikasinya kan luar biasa itu ya. Iya. Nah apakah itu juga sudah ada atau gimana gitu ya terkait dengan yang dilakukan teman-teman guru yang lain? Ya. Iya Pak, kalau di 2 semester yang lalu itu kan kami di sekolah kami masih ada ulangan itu masih berbasis kertas gitu Pak ya, tempat kami. Itu walaupun ada maaf
berbasis smartphone dan tapi juga saya kombinasikan dengan berbasis kertas. Nah kalau berbasis kertas itu kami memprogramkan itu soalnya berupa HOTS gitu, jadi tidak hanya di HP gitu Pak, tapi di kertas, karena menurut analisa kami di HP dan di kertas itu anak-anak lebih konsen ngerjainnya di kertas, dia mikir menulis gitu Pak. Kalau di smartphone tinggal klik 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 gitu aja. Nah itu disitulah ada soal hot di situ Pak, ada pilihan ganda, ada choice, kemudian ada silang, ada menjodohkan, ada pilihan panjang, itu sudah ada Pak. Tapi sejak semester kemarin itu kami sudah melaksanakan assessment berbasis project, jadi sudah tidak ada lagi assessment berbasis kertas gitu Pak. Nah disitulah maksud kami lebih untuk teman-teman ini mengaplikasikan terutama pelajaran numerasi Pak ya, mengaplikasikannya di jurusan masing-masing itu seperti apa. Jadi assessment kami kan kolaborasi Pak ya, kolaborasi matematika itu kolaborasi dengan jurusan. Nah maksud saya di situ biar dioptimalkannya pembelajaran matematika di dunia nyata gitu, apa atau fungsinya gitu. Nah disitulah itu salah satu program kami yang sudah ada Pak. Tapi saya rasa kok kurang gitu, saya rasa kurang itu Pak. Ketika nanti untuk meningkatkan minat anak-anak dan meningkatkan kompetensi anak di bidang numerasinya gitu Pak. Nah ini saya pengennya itu menggali program apa lagi gitu maksud saya. Oke, baik. Tadi Bu Dian nyampaikan terkait dengan belum ada program gitu ya, yang mengerucut pada peningkatan numerasi gitu ya. Tapi untuk sudah dimulai dengan penyusunan soal hot untuk diberikan ke anak-anak. Dan juga ada ini kelihatannya yang menarik juga terkait dengan mapel yang terintegrasi dengan jurusan gitu ya, supaya anak-anak itu terbuka dengan secara kontekstualnya gitu ya. Betul. Itu jadi yang sudah prakteknya itu bagaimana Bu Dian? Misalkan matematika sesuai jurusan apa di Bu Dian? Saya buka Pak ya, saya buka itu ketika ujian praktek ya, ujian assessment itu ya di UAS-nya kan berbasis project itu membuat cake gitu ya, membuat cake itu guru matematika bisa nimbrung di situ Pak. Ngajarinnya ya berarti ngitung resep, kemudian volume loyang seperti itu Pak. Jadi jadi terapannya gimana matematika itu di jurusan masing-masing seperti itu. Nah maksud saya ingin membuat program yang lain gitu Pak, selain ada program assessment berbasis kolaborasi dengan di proyek itu. Kalau saya mikir itu kayaknya itu belum segencar literasi gitu loh maksud saya. Kalau literasi kan sudah ada majalah, sudah ada buku gitu lah. Harapan saya ini numerasi juga mengarah ke sana gitu Pak. Ya. Kalau di sekolah Bu Dian itu untuk mendukung numerasi ini, yang menurut Bu Dian yang bisa dikembangkan potensinya itu apa? Ya. Terkait apa supaya nanti numerasi ini juga lebih meningkat gitu ya. Mungkin potensi apa saja yang bisa dikembangkan di Bu Dian, sekolah Bu Dian? Saya ini kemarin punya angan-angan gitu, ada pojok numerasi gitu kan, ada pojok literasi ada Pak ya. Saya juga berada pojok numerasi di mana di situ nanti ada juga kursi-kursi. Kan tempat kami itu nggak luas Pak, sekolah kami itu sempit, jadi sampai lantai 3 gitu. Nah maksud saya itu di pojok-pojok yang masih kosong gitu dikasih pojok-pojok numerasi selain pojok baca kayak gitu. Mungkin di situ ada alat-alat yang istilahnya merangsang minat anak-anak untuk hal-hal yang terkait dengan numerasi, misalnya mainan-mainan yang harus berhitung itu, misalnya apa namanya, dakon itu Pak. Dakon, kemudian ada apa namanya Pak, blok-blok itu yang pokoknya intinya yang catur atau apa yang intinya merangsang anak-anak untuk berpikir tidak hanya membaca tapi menghitung, ada hitungannya kayak gitu. Ada timbangan digital macam-macam, ada timbangan badan kayak gitu Pak, biar anak-anak itu ternyata numerasi itu semacam gini ya, nggak hanya ngitung 1 tambah 1 integral kayak gitu, maksud saya gitu.
Ya, berarti nanti yang apa terkait potensi itu kan dirancang untuk yang lebih menyenangkan ya Iya bagi betul betul murid-murid Pak. itu ya. Karena anak-anak sekarang itu kalau Lebih nggak menyenangkan nggak mau bisa loh lebih Pak. tertarik. Nah, iya masa apa berhitungnya mesti apa yang kelihatan yang rumit-rumit gitu ya. Kalau Iya berbicara betul. numerasi hitungannya pokoknya rumit gitu ya. Oke. Jadi sudah ngeluh sendiri Iya gitu betul. ya. Oke. Kan selama ini matematika pelajaran yang paling memusingkan kayak bagi anak-anak itu. Saya ingin mengulik yang terkait dengan integrasi itu ya. Saya ingin lebih ini mungkin kemudian yang integrasi dengan mapel jurusan gitu ya. Oh Itu iya. sudah diterapkan sejauh mana itu Bu Dian? Yang kolaborasi tadi Pak. Untuk peningkatan ya yang apa misalkan mapel matematika dengan Oh jurusan iya. tertentu gitu ya. Itu kelihatannya bisa untuk menguatkan sangat baik itu. Itu sejauh mana ini yang sudah berjalan? Ya kami sudah melaksanakan mulai semester kemarin. Jadi kalau 2 semester ding 2 semester berarti setahun kemarin ya kami sudah melaksanakan. Jadi Ya. setiap asesmen itu kolaborasi antara guru produktif kemudian dengan beberapa guru yang lain, tidak hanya matematika Pak, dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Jadi ketika asesmen mereka bergabung, kemudian mata pelajaran apa yang bisa dikombinasikan untuk diujikan ke anak-anak, dan itu berupa praktek. Anak-anak praktek sesuai jurusan masing-masing atau sesuai dengan mapel masing-masing, kemudian beberapa guru ini menilai gitu Pak. Kalau matematika lah, di situ matematika berperannya itu sesuai dengan fungsinya guru matematika, tapi disesuaikan dengan mapel yang diujikan gitu Pak. Contohnya tadi saya bikin cake gitu ya, pelajaran saya bikin cake, guru matematika ini tempat konsultasinya anak-anak ketika bagi resepnya dibagi berapa, kemudian volume loyangnya berapa, kemudian bagaimanakah menimbang bahan, itu kan butuh ukuran Pak, matematika ya Pak ya, hitung-hitung gitu. Kadang gram ke cc itu berapa gitu kan, kadang-kadang resep tuh air 250 gram gitu kan, anak kan nggak ada Pak masa nimbang lah. Kadang itu kalau di cc itu sama nggak sih gitu, makanya konsultasinya ke sana. Kadang di resep itu resepnya sekian, loyangnya 30 kali 20 lah, ternyata kan kebanyakan itu kalau satu anak. Nah kalau resepnya dibagi 3, loyangnya nanti bagaimana, apakah sama apa dibagi, nah gitu Pak. Itu tempat konsultasinya, karena anak-anak kadang tuh resepnya bagi 3 tuh yang dibagi hanya tepungnya aja, yang lain nggak dibagi. Kayak gitu Pak, contohnya seperti itu Berarti jurusannya Budian di sekolahnya ya. tata Kuliner boga. saya kuliner ya, tetap buka. Oh kuliner. Nggih, tetap Hmm, buka itu dulu oke. namanya, sekarang kuliner. Kuliner. Wah Ya. menarik sekali ini. Iya kalau saya. Kami Baik. ada 6 jurusan Pak. Saya kuliner, ada busana, ada rias, di kafe, Hmm. TKJ sama farmasi. Oh iya, iya. Kalau yang selain matematika gitu Nggih. untuk menguatkan yang numerasi, kalau mapel lain memungkinkan nggak itu ya? Mungkin Yang kan Pak. kolaborasinya Iya. dengan bentar. Misalnya informatika Pak ya. Informatika itu misalnya nanti kalau membuat tampilan apa jargon-jargon tentang matematika gitu, misalnya apa ya, eh, apa infografis yang menarik gitu tentang matematik, tentang hitungan numerasi gitu. Oh, Kalau selama ini kan mesti literasi Pak ya yang selalu digolkan tuh lah. Ini iya. numerasi itu kok ya belum ada gitu. Jadi ada kayak semacam infografis yang menarik di pojok-pojok tempat tertentu, kemudian ditempel di mungkin kalau ada tempat parkir apa tentang numerasi gitu, mungkin mungkin itu bisa bisa dilakukan ya, gitu Pak nanti Pak. Jadi tentang apa ya, Oke. infografis ya, infografis di pojok-pojok tertentu gitu tentang numerasi. Ya ini menarik sekali nih Bu Tian ya terkait dengan integrasi apa penguatan numerasi dengan materi di jurusan gitu ya. Nggih. Hitung bahan-bahan buatan apa Iya. kue terus alat-alat yang digunakan Iya gitu ya. Pak. Iya. Termasuk jurusan lain infografis gitu ya. Nggih. Nah, tadi juga ada di pojok numerasi ya, pojok Nggih. numerasi gitu ya. Eh, itu nanti bisa kalau menurut Budia nanti model di penataannya ataupun alat yang digunakan itu
nanti yang direncanakan Budian itu modelnya nanti bagaimana itu yang terutama pojok numerasi ini karena sangat sangat baru sekali nih Budian ini Iya, ya ya karena pojok selama ini nggak numerasi. ada Pak ya. Saya tuh juga punya ide itu. Nah, Iya, ya maksudnya ini kayak, menarik sekali kelihatannya ini. iya, ya harapan saya itu ini Pak, kayak ya memanfaatkan pojokan ada sofa sedikit, kalau nggak sofa ya kursi atau lesehan gitu Pak ya. Kemudian kalau ada, ya ini saya nanti ke bendara berarti sofanya itu bisa nggak ada sofa gitu sederhana. Kalau nggak anak-anak nanti ketika mungkin saya akan ada ide lomba apa gitu nanti untuk mengadakan itu atau antar jurusan gitu rencana saya Pak. Ayo setiap jurusan harus ada pojok numerasi gitu minimal kan, nanti biar jurusan yang mengadakan. Nah itu terus nanti dikasih permainan-permainan kayak gitu Pak, kayak dakon, kemudian ada blok apa itu mainan yang, terus kartu, ada kartu-kartu yang harus misalnya rasa anak untuk berhitung gitu Pak. Jadi bukan hanya membaca tapi ada permainan-permainan gitu. Mungkin mungkin ada juga kalau nanti ada ya harapannya ada alat-alat apa ya, mungkin ada di toko online untuk yang hitung-hitungan gitu numerasi gitu. Rencana saya itu kayak gitu. Jadi anak bisa lesehan di situ, duduk di situ. Karena perpus saya itu kecil juga Pak. Jadi tidak bisa kayaknya untuk semuanya di sana, itu tidak bisa, harus manfaatkan tempat lain kayaknya. Gitu Pak. Iya. Wah ini kalau nanti rencana ini keren sekali ini Iya numerasi harapannya literasinya jadi satu jalan membaca semua sambil ada mainan. pojok Iya. bermainnya ini wah menarik Ya sekali walaupun kayak TK Pak ya, kayak TK. benar-benar Tapi iya benar-benar benar-benar taman ini taman belajar ini iya. karena anak-anak kan terus senang gitu ya Iya, senang ya kalau senang punya apa di taman sekolah gitu ya. baca kayak punya Pak Majid, wah seneng saya bisa mengeksplor di situ lah. Ini kami lahannya tuh sempit sekali, jadi bingung ini nyari tempat itu kemarin. Kalau ada lantai 4 Pak, tapi panas kan nggak ada penutupnya itu bingung juga mau diapakan. Dulu juga sempat mau dikasih garden roof gitu ya, roof garden, kemudian dikasih apa namanya gazebo apa gimana gitu. Ya, Cuman ya itu kami kendalanya dekat dengan apa namanya Pak, pendoponya kabupaten, punya bupati, nggak boleh oh melebihi gitu. ya nggak boleh melebihi dari atapnya Hmm, kabupaten itu gitu. Repot ini juga, kami udah terlanjur lantai keempat, jadi nggak boleh ditutup gitu kan. Terus gimana ngakalinya nanti mungkin kalau ada ya itu gazebo itu kayaknya juga bisa, gazebo gitu dijadikan pojok-pojok baca, kemudian jadikan kafe-kafe kecil gitu. Tapi itu masih rencana karena butuh biaya besar itu. iya. Iya, kalau di apa rooftop di apa garden itu ya Ya di roof atas itu garden ya. malah luar biasa itu Iya, kalau bisa apalagi jurusannya kuliner gitu ya. iya Wah, ada rencana gitu. tempat-tempat nongkrong di situ gitu Iya, ya. Ada numerasinya dan sebagainya gitu ya. iya, Nah, eh, tadi sudah disampaikan program-program yang saya kira cukup menarik iya. gitu ya. Ada integrasi mapel, kemudian pojok numerasi gitu ya. Mungkin ada program lain yang bisa dilaksanakan di sekolahnya Budian ini ya, terkait untuk penguatan numerasi anak-anak gitu. Ya, ya mungkin ini Pak, ada juga nanti ingin saya itu kan nanti kan ada majalah Pak ya, kami mulai menggiatkan lagi majalah sekolah, sempat vakum dulu Pak majalah sekolah itu kemudian kami juga ada namanya kayak arisan web gitu. Arisan web itu kan tapi literasi masihan Pak, jadi anak-anak guru-guru anak itu dapat giliran arisan menulis di web gitu. Nah kemudian nanti diwujudkan ke majalah juga, harapannya di situ juga nggak hanya literasi tapi numerasi, tentang numerasi anak-anak istilahnya ya terusnya dipaksa gitu ya. Mungkin dipaksa dulu jangan literasi aja tapi ke numerasi juga gitu. Numerasi apa sih, biar mereka punya gambaran selain oh ternyata tuh numerasi itu luas ya, tidak hanya apa ini hitung-hitungan itu aja, integral, cosinus, kayak gitu gitu, tapi ada yang lain tentang numerasi gitu. Karena selama ini yang keluar soalnya kan mesti soal yang bercerita kan Pak ya, soal yang bercerita kan Iya. sebenarnya kayak gitu, hanya membandingkan berapa kalau ini berapa, cuman anak kan nggak kepikiran ke sana kadang itu, senengannya yang plek itu aja, satu tambah satu gitu, kayak gitu Pak. Ya. Kalau di soal-soal AKM itu ya kan memang Iya ini ya
bercerita soal kebanyakan bagaimana anak itu diajak untuk berpikir ya iya, dari soal yang diberikan. betul. Soalnya panjang-panjang, Mm-mm, ada konsep, ada faktanya itu ya. betul. Nah, ini tadi terkait dengan program di jurusan, kemudian ada terkait pojok numerasi gitu ya, dan soal berbasis hot ini ya, yang dilakukan oleh teman-teman guru gitu. Mm-mm, mm-mm. Nah, untuk secara berkelanjutan mungkin yang selain itu, terutama bagaimana membiasakan murid itu supaya ini ya lebih aktif, lebih familiar dengan soal-soal untuk mengukur kemampuan numerasinya itu barangkali ada yang ini mungkin yang bisa dilakukan Budian apa gitu ya terkait dengan untuk itu Kalau pembiasaan ya Pak, biar supaya berkelanjutan gitu. biasa gitu itu ya. Iya, itu kami Ya. kalau tiap pagi itu ada namanya kegiatan pagi Pak ya. Setelah mengaji itu ada literasi. Jadi selain PKDJ, ada sholat duha itu ada literasi. Literasi itu kami harapkan di situ saya selipkan ya sesuai dengan eh, apa namanya 6 dimensi profil Pancasila itu Pak. Bukan. Apa itu Pak Hmm. namanya? Kepekerjaan itu Pak, ya, ya, yang itu ya. Oh gitu. Tema Tema ya tema P5, P5 ya. tema P5 itu saya masukkan numerasi juga. Cuma di situ kan ketemunya nanti Hmm. berapa minggu sekali akhirnya numerasinya itu. Seperti itu. Jadi makanya saya dukung dengan pojok Hmm. pojok numerasi ini biar apa namanya anak-anak itu juga tertarik gitu untuk bermain dulu dengan matematika apa numerasinya gitu Pak. Oh Mungkin ya. itu nanti. Baik, berarti terkait tema yang kaitannya pekerjaan atau dikaitkan dengan numerasi itu Tema P5. Mas di sistem blok ya di sistem blok atau gimana itu yang sudah dilakukan? Kalau tema P5 yang dibuat itu Pak ya. Baca itu kan tema Ya. P5 selain itu ada apa sih Pak? Kearifan lokal itu Pak ya. Jadi semua tema Ya, itu betul ada. saya buat jadwal Hmm. itu Pak. Saya buat jadwal misalnya kan saya Oh, gitu. ketemunya itu hanya di Selasa Rebu Selasa Rebu aja ya, Selasa Rebu aja ketemunya literasi karena di Senin ada upacara. Selasa Rebu itu selain mengaji ada literasi. Kalau Kamis itu Kamis bersih. Oh kadang-kadang Kamis juga, Kamis kadang ketemu juga. Terus Jumat itu sholat duha. Kalau PKDJ-nya itu juga. Jadi kami itu karena lahannya sempit, akhirnya kami itu Pak mengakali kalau ada satu kelas yang PKDJ berarti kelas lainnya ikut mengaji dan literasi. Lah di sini ketemunya kan kalau ada berapa tema itu berarti? 9 tema, 8 tema itu kan 1, 2, 3, 4, 5, Ya. 6, 3 minggu lagi baru ketemu numerasi gitu Pak. Jadi Oh jadwalnya iya. gitu. Itu Pak. Oke. Ya, jadi juga masuk di kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya di numerasi ini. Bukan, itu Ya. hanya membaca Pak, membaca literasi. Literasi digital tapi Oh, temanya di tema P5. literasinya itu ya. Ya, temanya tema P5 gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Tema Oke. bacaannya. Jadi kami tentukan Baik. tema bacaan tiap paginya. Gitu. Nanti Oh, tema bacaan ya, ininya ya. terus anak membuat Hmm. review, membuat resume dikirim di Google Form kayak gitu, Pak. Jadi ya Setelah dikirimkan ditindaklanjuti bagaimana itu? Yang ya, hasil ininya ya, setelah Google Form itu? ya itu jadi arsip kami bahwa anak-anak membaca kayak gini gitu. Jadi hanya untuk sementara merangsang anak-anak gitu. Kami punya dokumennya gitu. Tapi ya ini sebenarnya Ya. penguatan literasi. Cuma numerasinya ketemunya 3 minggu sekali itu. 3 minggu sekali Iya, itu ya. betul. Lebih ke literasi ini berarti Iya. Mas. Mm-mm. Ya, kemudian tadi kan ada program dan rencana program yang dijalankan itu ya. Oke. Ada banyak gitu ya. Oke. Mungkin Budian kira-kira yang membantu Budian untuk mewujudkan ini ya program penguatan numerasi di sekolah itu siapa saja ya yang bisa dilibatkan itu? Oke. Iya betul. Kalau mulai pojok numerasi ini saya nanti akan ke Kaproli Pak, ke Kaproli untuk mengkondisikan ke jurusan masing-masing. Jadi saya targetnya itu satu Kaproli itu ada satu pojok numerasi karena Hmm. kalau yang pojok baca itu kan di kelas-kelas ada juga. Kemudian yang harus istilahnya yang lebih gede gitu, maksudnya lebih wah gitu dilihatnya itu yang per kaproli. Mungkin nanti saya plotting satu tempat setiap jurusan, mungkin di setiap lantai berarti di dua gitu kan, nanti kita 3 lantai seperti itu.
Kalau yang infografis di pojok itu mungkin saya melibatkan Sarpras dan tim apa ya, apa informatika, mungkin apa dari P5, nanti P5 saja, nanti saya gandeng P5 Pak, koordinator salah satu P5 untuk membuat infografis tentang eh, sudut apa namanya, pojok-pojok numerasi, sudut apa, infografis di beberapa pojok itu untuk mengedukasi tentang numerasi gitu Pak. Jadi nanti poster-poster kayak gitu yang akan ditempel-tempel itu mungkin saya akan menggandeng P5 biar ada ada topik yang kayak gini yang membuat ini gitu nanti. Kebetulan ini kan kami sedang memfikan untuk P5-nya kan sekarang 2 kelas karena kami kan baru menerapkan kemarin Pak. Jadi baru ada 2 tingkat untuk P5, jadi nanti mungkin salah satu saya pinginnya itu membuat ini biar ada hasilnya gitu. Kemudian kalau integrasi mapel itu sudah berjalan, itu nanti semua guru Pak, ini semua guru matematika kan nanti gabung dengan mapel yang ketika nanti final project atau namanya UAS itu Pak ya, yang pengganti UASnya itu final project kami. Dan kalau majalah sekolah tentang numerasi jelas nanti kami ada namanya tim jurnalistiknya itu kami ada, nanti kami harapkan tim jurnalistik untuk apa namanya, menggali siapa yang akan membuat artikel atau tulisan tentang numerasi ini. Nah kemudian ya itu Pak, mungkin itu kalau yang tim literasi tiap 3 minggu sekali itu kayaknya kita nggak bisa ngubah, harus ada terus karena itu ketemunya 3 minggu sekali giliran itu. Jadi anak biar ngerti, oh kearifan lokal itu tentang apa aja ya. Kadang-kadang kan nggak ngerti Pak, kearifan lokal itu apa sih isinya. Terus apa kebinekaan global itu apa, intinya gitu. Itu Pak mungkin. Ya, ini alhamdulillah ini bisa teridentifikasi, ini berarti saya harus menggandeng siapa ini berarti. Itu Pak, mungkin yang Kalau yang tadi infografis tadi di jurusan ini ya, yang lebih banyak ini berperan di jurusan apa? DKV kami kayak Yang DKV kayak nanti. DKV ya. Ya. Hmm. Ya mungkin nanti Jadi nanti mereka membuat ini ya, membuat infografis ya, tentang numerasi itu ya, iya. kemudian nanti ditempelkan, Ya. diletakkan di pojok-pojok numerasinya gitu ya. Kemudian kalau di majalah sekolah sudah ini ya, terkait dengan numerasinya sudah ada apa ini, apa rubrik khusus atau apa begitu yang rencana mau dilakukan? Rubriknya, kalau rubriknya tuh nanti saya koordinasi dengan tim jurnalistik Pak ya. Kemarin tuh rapat juga belum ada apa, intinya sudah mulai ada, cuman kalau numerasinya ini apakah sudah ada rubriknya atau nanti saya coba saya tanyakan Pak ini sekaligus ini. Ya ini alhamdulillah diingatkan ini untuk rubrik numerasi ini. Karena jarang tersentuh Pak ini, mesti numerasi ini. Iya. Ya, rubrik numerasi mungkin ini. Ini harus penting ini juga. Oke. Sudah ini ya, satu tahun berapa kali itu Bu? Apanya Pak? Bian majalah untuk Ini ya, terbitnya. majalah itu sudah apa namanya, sudah vakum berapa tahun Pak ya. Ini baru kami paksa lagi untuk mengadakan lagi Pak. Baru ada lagi. Kemarin kita sudah ada tapi berhenti karena ya ada sesuatu gitu. Sudah sekitar 5 tahun ya udah nggak ada ya Pak ya. Kayaknya itu udah 5 tahun tuh off itu. Karena ini saya pikir ini kalau nggak segera dimulai nanti juga nggak akan jalan ini. Awang-awangan terus gitu loh Pak. Jadi saya menggandeng guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa untuk istilahnya mengomandoni jurnalistik ini di ekstra jurnalistik. Kemudian outputnya apa saya gitu kan, jadi majalah ini insya Allah semoga nanti akhir semester ini sudah bisa di launching Pak, targetnya mereka akhir semester ini di launching. Oke ya, baik, di masa sekolah ini kelihatannya nanti juga menjadi ini ya, apa, untuk penguatan numerasinya dengan rubrik-rubriknya itu saya kira sangat luar biasa ini ya. Ini Ya. luar biasa ini Selain tadi ya, selain dari Kaproli, kemudian dari Sarpras, jurusan di P5, kafe, Sarpras, dan guru-guru mapel matematika, termasuk anak-anak itu ya. Barangkali yang bisa ini membantu mendorong penguatan ini
numerasinya gitu, Ya. apalagi gitu, siapa Ya, lagi? yang jelas guru matematika harus terlibat Pak ini karena yang menggawangi ya beliau ini Hmm. ya guru-guru matematika harus terlibat semuanya karena kalau saya rasa memang beberapa guru-guru matematika juga mungkin kadang bingung Pak ini saya itu mau ngapain tuh harusnya gitu kan mungkin jadi mungkin nanti kami akan ada koordinasi yang jelas ya bapak kepala sekolah harus kami intinya kami matur dulu konsultasi dulu untuk pelaksanaan karena kan ini pasti nanti butuh biaya ini jelas ini butuh biaya nah itu nanti kalau memang ya kita meminimalisir lah biaya-biayanya tapi bisa terlaksana gitu Pak atau yang jelas guru matematika harus ke Pak guru matematika dan pihak bapak kepala sekolah. Ya, ini untuk terutama keterlibatan guru matematika ini ya, Iya, Budi ya. iya, Kalau di dalam waktu dekat ini kan ada asesmen lagi ya iya, untuk ANPK. memotret tingkat numerasi Mm-mm. anak-anak gitu ya. Iya, Nah, mungkin program ini yang mau untuk menyongsong itu ya, iya. keterlibatan teman-teman matematika Mm-mm. ini yang bisa dilakukan menurut Budian. Ya, kami ini jalan Pak. Ini kami beberapa guru matematika, kami mendampingi anak-anak untuk belajar tentang numerasi yang mengarah ke ANPK itu gitu Pak. Guru Hmm. bahasa Indonesia, guru matematika, guru BK, guru PKN ini kami adakan istilahnya penguatan gitu untuk anak-anak seperti itu. Mensosialisasikan bagaimana ke ANPK sesuai dengan mapelnya bahasa Indonesia, literasi, matematikanya, numerasi kayak gitu Pak. Berarti juga lebih banyak ini ya, ibaratnya mengakrabi Iya, soal-soal yang betul. menuntut cara berpikir tingkat tingginya itu Iya, ya. iya betul Pak. Memang seharusnya kan ya semuanya begitu, cuman kayaknya Iya. itu masih adaptasi semua ini. Ini jujur-jujuran Pak ya masih adaptasi semua ini. Ya. Baik, tadi dari berbagai ini ya Iya, program dan rencana yang akan dilakukan ini. iya. Nah, rencana kemudian mewujudkannya ini kira-kira kapan ini? Oke. Kalau startnya Pak ya, startnya Iya. kebetulan besok saya ini mau rapat P5. Berarti yang infografis ini besok saya langsung mau sampaikan ke teman-teman yang koordinator P5. Kemudian kalau integrasi mapel itu kayaknya saya mau ada pemetaan final project itu sekitar ini bulan apa Pak? Agustus berarti awal September. Awal September itu nanti mulai pemetaan final project berarti itu semua guru harus membuatnya terutama guru matematika. Kalau majelis sekolah sudah mulai Pak ini sudah mulai berarti mungkin saya bisa mulai koordinasi mumpung 17 Agustusan nih lomba-lomba ini guru-guru mau saya ajak koordinasi berarti 2 hari lagi yang apa majalah sekolah. Kemudian kalau pojok numerasi dengan kaprol ini juga mungkin bisa gandeng dengan teman-teman majalah sekolah Pak 2 hari lagi Pak 2 hari lagi itu mungkin Hmm. jadi proses-proses itu mungkin minggu depan lah minggu depannya lagi 1 minggu lagi itu mungkin akan terpetakan bagaimana istilahnya kelanjutannya gitu gitu Pak. Baik, berarti nanti untuk follow up dari rencana ini Iya. kita bisa ketemu lagi di 1 minggu berikutnya Iya ya. betul 1 minggu Untuk saya berikutnya nanti konfirmasi lagi iya bagaimana sama-sama. progres dari Iya. rencana yang sudah dibuat. Iya. Oke, baik. Luar biasa ini Dian ya terkait Iya, dengan rencana alhamdulillah. peningkatan literasi gitu Iya. ya. Nah, ini di akhir sesi ini, Hmm. Budian, Iya. yang Budian dapatkan dari percakapan kita yang singkat ini apa saja gitu ya? Iya. Alhamdulillah luar biasa Pak. Yang tadinya itu masih galau tadi yang gerambiang itu akhirnya terpetakan ini beberapa program yang istilahnya akan saya bahas di tingkat manajemen dan juga teman-teman. Yang pertama itu ada pojok numerasi yang saya harus dengan koordinasi dengan Kaproli itu Pak. Kemudian infografis di pojok-pojok tempat atau di tempat-tempat yang bisa diakses anak dengan mudah itu juga akan saya koordinasi dengan Sarpras dan koordinator P5. Kemudian integrasi mapel lebih saya kuatkan lagi dan majalah sekolah terutama yang rubrik numerasi tadi Pak itu yang belum terpikirkan kemarin tuh rubrik numerasi ini bahwa harus ada wadah ya ada khusus untuk numerasi ini karena memang
jarang disentuh yang numerasi, literasi terus tapi numerasinya enggak ini. Itu Pak. Alhamdulillah, terima Iya. kasih Pak Majid. Jadi saya bisa mengidentifikasi lebih detail lagi, dan target-target yang harus saya apa namanya harus saya laksanakan itu seperti apa gitu. Ya, matur nuwun sangat Pak Majid, sangat tercerahkan saya siang hari ini. Ya. Iya, Bu Dian. Baik, semoga obrolan kita siang ini ya membantu Bu Dian untuk dapat ini ya menguatkan lagi untuk tingkat numerasi di anak-anak di sekolahnya Bu Dian, dan nanti bisa meningkatkan rapot mutu ya, Ya, rapot mutu amin. pendidikan yang yang diperoleh di sekolahnya Bu Dian ya. Ya, amin amin. Baik, saya kira itu Bu Dian untuk proses percakapan kita hari ini. Sukses terus Amin, ya, sukses juga tetap untuk Pak semangat Majid. untuk Semangat. meningkatkan numerasi anak-anak di sekolah gitu Ya, ya. siap. Terima kasih Pak Ya, Majid. ya, sama-sama. Kita akhiri Bu Dian ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.